Apabila kita sudah melakukan treatment on klinik, bagaimana penggunaan home care ataupun skincare di rumah? Apakah kita sudah menggunakan krim malam? Kemudian apakah kita mencuci wajah ketika pagi hari sebelum terkena panas? Yang ketiga, apakah kita menggunakan sunscreen? Dan sunscreennya apakah kita lakukan reapply lagi setelah penggunaan 4 jam? Jadi hal tersebut sangat tricky dan harus benar-benar diperhatikan. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang paling sering muncul baik ketika saya praktek maupun komentar dari YouTube dan DM di Instagram seputar flek yang dibarengi dengan jerawat. Dimulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu dok, saya memiliki flek dan jerawat. Keduanya benar-benar mengganggu sekali dan membuat tidak nyaman. Sebaiknya saya ngobatin yang mana dulu? Apakah fleknya ataupun jerawatnya? Sebenarnya ini adalah tugas seorang dokter. Kalau misalnya ditanyakan kepada saya akan menjawab simpel, yaitu kita lihat kondisinya. Apabila jerawatnya yang lebih utama atau lebih signifikan keadaannya, maka kita obati jerawatnya terlebih dahulu. Jadi kita lihat kondisinya. Untuk jerawat yang sangat aktif, kita biasanya mengobati jerawatnya terlebih dahulu sampai sembuh, dan ketika ada bekas jerawatnya, maka kita menghilangkan flek ataupun melasma tersebut bersamaan dengan flek bekas jerawat. Namun, jika jerawatnya hanya minimal sekali, kita bisa memberikan krim-krim barengan antara pengobatan untuk jerawat dengan pengobatan untuk melasma ataupun flek. Jadi sembari menyembuhkan jerawat, kita bisa sambil mencerahkan. Kita harus ketahui bahwa kandungan krim atau obat untuk menyembuhkan jerawat dengan menyembuhkan flek atau melasma itu berbeda. Jadi ketika kita memberikan pencerah pada wajah seseorang yang berjerawat, itu sifatnya adalah menutup pori. Jadi ketika jerawatnya masih sangat aktif sekali, justru ketika kita memberikan bersamaan zat tersebut dapat menyebabkan jerawat menjadi menetap, tidak bisa sembuh atau malah bertambah parah. Jadi kesimpulannya adalah kita sebaiknya menyembuhkan jerawat terlebih dahulu sampai sembuh dengan menggunakan produk-produk tertentu yang diperuntukkan untuk jerawat, mengatur pola makan, pola hidup sudah pasti, dan selanjutnya kita menggunakan krim pencerah untuk menghilangkan flek, melasma, atau flek-flek dari bekas jerawat sebelumnya. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu, dok, saya itu udah berobat beberapa bulan ini tapi fleknya nggak sembuh-sembuh. Semua udah dilakuin dari laser, peeling, pakai produk juga, itu kenapa ya dok? Nah, kita pastinya harus tahu bahwa flek atau melasma ini adalah suatu penyakit yang kompleks. Penyebabnya itu semuanya ada di depan mata, yaitu masalah pertama, flek ini disebabkan karena paparan daripada sinar matahari. Kemudian yang kedua adalah pemakaian KB hormonal, ketiga pancaran dari layar gadget, handphone, smartphone, kemudian layar komputer. Ini hal yang benar-benar tidak bisa kita hindari apalagi pada masa sekarang ini. Itu termasuk masalah yang utama. Masalah yang kedua yaitu untuk menghilangkan flek atau melasma dibutuhkan ketelatenan, kedisiplinan kita. Apabila kita sudah melakukan treatment on klinik, bagaimana penggunaan home care ataupun skincare di rumah? Apakah kita sudah menggunakan krim malam? Kemudian apakah kita mencuci wajah ketika pagi hari sebelum terkena panas? Yang ketiga, apakah kita menggunakan sunscreen? Dan sunscreennya apakah kita lakukan reapply lagi setelah penggunaan 4 jam? Jadi hal tersebut sangat tricky dan harus benar-benar diperhatikan. Masalah selanjutnya adalah kesabaran, karena dengan menggunakan modalitas apapun untuk menghilangkan flek dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Beda dengan kasus jerawat yang jika 1-2 bulan saja mungkin sudah hilang. Jerawat aktifnya tinggal menghilangkan bekas jerawatnya saja. Untuk kasus flek atau melasma jika dapat hilang dalam kurun waktu 6 bulan saja, itu sudah luar biasa. Jadi untuk kasus flek kita temukan treatment yang paling tepat yang dirasakan oleh pasien mengalami perubahan yang signifikan menggunakan produk-produk dan krim secara teratur, disiplin, dan telaten, menggunakan krim malam,
menggunakan krim pagi ataupun sunscreen dan melakukan reapply minimal 4 jam sekali kita lakukan pengulangan menggunakan sunscreen tersebut. Dan jangan lupa konsumsi antioksidan karena dibutuhkan asupan dari dalam untuk hasil yang lebih maksimal. Untuk sesi Q&A kali ini saya saring hanya 2 pertanyaan saja. Jika ada dari bunda-bunda, mas-mas, atau adik-adik yang ingin bertanya lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi di jurnal tips dan Q&A Dokter Ika berikutnya.